Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Alifah dengan NIM 2411531002. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan ujian akhir praktikum dengan mata kuliah Algoritma Pemrograman dengan dosen pengampu Bapak Wahyudi STMT. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat aplikasi sederhana, yaitu penyewaan apartemen. Sebelumnya, saya ingin membuat desainnya terlebih dahulu. Di sini saya membuat desainnya menggunakan absolute layout agar bisa diatur seberapa besar keinginan kita. Kira-kira sebesar ini. Oke. Nah, kira-kira sebesar ini desain yang saya inginkan. Setelah itu, saya ingin membuat judulnya menggunakan JLabel. Saya ganti di sini namanya menjadi penyewaan apartemen Saskia. Setelah itu saya ganti font dan ukurannya menjadi ini dan bold serta ukurannya yaitu 20 supaya kelihatan. Setelah itu kita besarkan ukurannya agar semua tulisannya itu kelihatan ya teman-teman. Kita tarik sedikit. Oke, samping. Nah, setelah itu kita pas taruh di tengah. Setelah itu kita ingin membuat nama, jumlah orang, dan nomor kamar untuk penyewanya menggunakan JLabel juga. Di sini kita taruh JLabelnya. Kita buat di sini nama -2 dengan fontnya Tahoma. Kita ganti menjadi Tempus Sans ITC ini bold dan ukurannya yaitu 15. Kita besarkan. Oke, setelah itu kita pakai JLabel lagi untuk membuat jumlah orangnya. Kita membuat jumlah orang, kita ganti di sini jumlah orang. Kita kasih titik 2. Kita ganti font dan juga ukurannya. Oke, kita besarkan. Nah, setelah itu kita memakai JLabel lagi untuk membuat nomor kamar. Taruh di sini. Kita buat di sini nomor kamar. Kamar 2. Setelah itu kita ubah font dan kita ubah ukurannya. Jika sudah, tidak lupa kita besarkan juga tulisannya supaya teksnya tuh kelihatan semua. Sudah. Selanjutnya kita membuat tipe kamar. Tipe kamar ini kita juga menggunakan JLabel. Intinya semua yang di sebelah kiri ini kita menggunakan JLabel sebagai judulnya. Dan kita ubah di sebelah sini di teks, kita ubah menjadi tipe kamar. Tipe kamar. Ubah font dan ukurannya. Oke, kita scroll. Ubah ukurannya menjadi 15 dan oke. Setelah itu kita besarkan agar kelihatan semua tulisannya. Sudah. Jika sudah, selanjutnya kita membuat saya ingin mengisi terlebih dahulu untuk supaya kita nanti bisa menginputkan dari nama, jumlah orang, nomor kamar, dan tipe kamarnya. Untuk nama, kita menggunakan text fill, JText fill ini. Kita ambil di sini dan kita dropkan di sini. Kira-kira di sini. Nah, jika sudah, kita taruh dan kita edit tulisannya. Oh, tidak. Text fill ini kita biarkan kosong. Nah, yang kita edit tuh cuman fontnya saja. Jika tidak juga tidak masalah. Kita besarkan saja tulisannya menjadi kira-kira 15 juga, plain dan Tahoma saja biar jelas. Setelah itu kita besarkan ukurannya sedikit. Kita tarik ke atas. Besarkan ukurannya sedikit.
dan kita tarik ke ujung. Kira-kira segini. Nah, ini merupakan tempat untuk kita menginputkan nama dari pelanggan kita atau customer kita. Selanjutnya, untuk jumlah orang, kita juga menggunakan text field ini. Kita ambil text field-nya, drop di sini. Jika sudah, kita besarkan ukurannya jadi seperti ini. Nah, setelah itu kita ganti fontnya menjadi 15 supaya nanti ketika menginputkan tulisannya itu kelihatan jelas. Untuk nomor kamar juga menggunakan text field untuk membuat inputannya. Untuk mengisinya kita menggunakan text field. Maaf di sini. Nah, setelah itu kita besarkan ukurannya mengikuti teman-temannya yang di atas. Oke, saya geser sedikit biar sama. Nah, jika sudah, kita ubah ini menjadi ukurannya 15. Fungsinya sama supaya tetap kelihatan ketika kita menginputkan. Nah, untuk tipe kamar, karena kita ingin membuat beberapa pilihan, kita menggunakan combo box. Combo box ini bertujuan supaya nanti ketika kita ingin membuat pilihan itu bisa lebih mudah untuk memilihnya. Kita tarik, kita besarkan. Maaf, kita besarkan sedikit ukurannya. Nah, untuk tipe kamar ini kita akan membuat beberapa opsi. Yang pertama kita tulis di sini adalah pilih tipe. Nah, selanjutnya kita ingin membuat yang pertama itu adalah 1 bedroom, kita singkat BR. Yang kedua itu 2 bedroom. Selanjutnya itu adalah studio dan loft. Nah, tipe-tipe ini nanti bisa dipilih oleh customernya. Nanti kita sebagai kasir atau resepsionis bisa menginputkan tipe-tipe yang dipilih oleh customer ini. Kita oke kan, maka akan berganti seperti ini. Supaya kelihatan, kita besarkan ukurannya. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat pelayanan. Nah, di sini saya menggunakan JLabel untuk membuat judul dari pelayanannya. JLabel seperti biasa kita ubah di sini pelayanan .2 dan kita ubah font serta ukurannya. Tempus, bold, dan ukurannya 15. Kita oke kan. Setelah itu kita tarik supaya tulisannya itu kelihatan semuanya. Nah, setelah itu kita juga membuat label dan menggunakan JLabel untuk membuat fitur tambahan yang bisa dinikmati oleh konsumen kita. Yaitu di sini saya membuat judulnya fitur tambahan .2 dengan font dan ukuran yang sama dan diberi bold atau garis tebal supaya tulisannya lebih kelihatan. Dan di sini kita besarkan supaya full semuanya. Fitur tambahan sedikit lagi. Nah, oke, jika sudah, di sini saya menggunakan karena saya ingin membuat pelayanan ini 2 pilihan dan fitur tambahan ini 2 pilihan, saya ingin menggunakan radio button. Radio button kita taruh di sini. Oke, radio button pertama, radio button kedua. Nah, untuk fitur tambahan, saya juga menggunakan radio button sebagai opsi untuk pemilihannya. Bisa 1 dan selanjutnya yang kedua. Nah, setelah itu kita ingin merename semuanya. Rename-nya menjadi, kalau di sini saya ingin membuat standar. Kita ubah font, kasih bold, dan ukurannya 15. Ukurannya 15. Setelah itu kita oke kan. Untuk yang kedua, pelayanan yang kedua, yaitu saya ingin membuat pilihannya special service. Untuk special service ini juga diganti font dan ukurannya sesuai yang kita inginkan.
15. Oke. Nah, setelah itu karena ini sepertinya kurang besar, kita tarik. Oke, sudah kelihatan. Nah, untuk fitur tambahan, yang pertama itu all day dining. All day dining. Kita ubah font, kita menjadi bold, dan ukurannya juga 15. Scroll. Oke, ukurannya 15, di-okekan. Setelah itu, karena ini sepertinya lumayan besar, kita tarik ke samping. Nah, untuk yang terakhir, fitur tambahannya saya memilih untuk menggunakan AC dan TV. Kita ganti font, kita ganti ke bold, dan ukurannya juga kita ganti menjadi 15. Setelah itu, kita okekan. Nah, untuk step selanjutnya yaitu membuat berapa hari sih si customer ini ingin menginap di apartemen kita. Nah, untuk itu kita menggunakan label lagi. Mana ini tuh? Nah, selanjutnya kita ingin membuat berapa hari sih customer ini ingin menginap di apartemen kita. Untuk membuat itu, kita menggunakan di sini adalah new labelnya. Kita ubah namanya menjadi durasi atau hari. Durasi dalam kurung hari, kurung kita kasih titik 2, dan kita ubah font, ukuran, dan menjadi bold. Fontnya bold dan ukurannya 15. Kita okekan, dan di sini kita ingin membesarkannya supaya lebih kelihatan. Jika sudah, kita ingin membuat selanjutnya adalah harga, total, bayar, dan kembalian. Untuk membuat itu, kita juga menggunakan di sini adalah label. Ini kita pakai label untuk membuat harga dulu. Harga kita ganti namanya di sini menjadi harga. Harga titik 2. Kita ubah fontnya. Fontnya menjadi tempus, bold, dan ukurannya 15. Setelah itu kita besarkan supaya kelihatan. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita ulangi step yang sama untuk membuat total, bayar, dan kembalian. Nah, setelah itu kita menginputkan semuanya di sini. Untuk durasi atau hari, kita menginputkan menggunakan text field. Sini kita inputkan menggunakan text field. Kita atur dulu ukurannya seperti yang kita inginkan. Kira-kira sebesar itu. Untuk harga dan lainnya, seperti harga dan total, kita menggunakan label. Karena di sini ini bukan resepsionisnya yang menginputkan harga dan lain-lainnya nih, tapi yang menginputkan nanti adalah sistemnya. Oke, sebelumnya kita akan merename dulu. Ini diganti menjadi total titik 2. Setelah itu ini diganti menjadi bayar titik 2.
Nah, ini yang terakhir kita ganti menjadi kembalian. Kembalian 2. Jika sudah semua, kita akan memikirkan apa saja komponen yang digunakan di sebelahnya. Untuk harga di sini saya menggunakan label karena di sini label itu diinputkan oleh programnya. Nah, sama dengan label, untuk total juga diinputkan oleh programnya. Makanya kita menggunakan label. Sini saya besarkan terlebih dahulu. Untuk ukurannya kira-kira sebesar ini. Untuk judulnya itu kita kosongkan saja. Dan kita ganti saja ukurannya supaya lebih besar. Untuk bayar, bentar, saya ubah dulu ukuran dari ininya. Oke, kita ubah ke 20. Setelah itu, untuk bayar ini kita menggunakan text field lagi, bukan menggunakan label, karena kita akan menginputkan nilainya. Kita besarkan kira-kira sebesar ini, melihat yang atas. Setelah itu kita ganti ukurannya menjadi 20. Nah, untuk kembalian kita juga sama seperti total harga, menggunakan label. Kita tarik ke sini. Nah, kira-kira beginilah tampilannya dari penyewaan apartemen ini. Selanjutnya kita menggunakan Just Scroll Pane. Di sini saya buat kecil saja terlebih dahulu. Jika sudah, kita tambahkan di sini tabel. Tabel kita masukkan ke sini. Nah, jika sudah, kita ingin sepertinya belum masuk, kita masukkan ke sebelah sini. Nah, untuk tabel, kita di sini mengedit tabelnya dengan menekan tombol model. Nah, di sini kita ingin membuat apa-apa saja isi dari kolomnya. Yang pertama yaitu adalah kita ingin membuat kembalian. Kita ingin membuat kembaliannya. Nah, untuk kolom-kolomnya ya di sini kita membuat kembalian Nah, untuk tabel di sini kita menggunakan Nah, untuk mengedit tabel di sini kita membuat memakai Nah, untuk mengedit tabel di sini kita menekan tombol model, kita pencet di sini dan kita membuat kolom-kolomnya. Kita pencet insert. Oke, new column. Kita edit tulisan di sini kembalian. Kita pencet insert lagi. Akan muncul lagi kolomnya. Kita buat di sini adalah bayar. Pencet lagi. Maka akan kita buat tulisannya yaitu total harga. Total harga. Setelah itu kita insert lagi. Kita akan membuat durasi atau berapa hari si customer ini ingin menginap di apartemen kita. Durasi. Pencet lagi. Setelah itu kita tambahkan lagi kolomnya, yaitu kita buat di sini nomor kamar. No kamar. Jika sudah, tambahkan lagi kolomnya. Selanjutnya kita ingin membuat tipe kamar. Kamar. Jika sudah, kita tambahkan lagi kolom yang terakhir, yaitu kolom selanjutnya maksudnya adalah jumlah
orang, dan kolom yang terakhir itu adalah nama orang atau nama dari customer kita yang ingin menginap di sini. Jika sudah, kita okekan. Nah, untuk kolom ke bawah itu kenapa tidak saya isi, karena nanti sistemlah yang akan menginput kolom ke bawahnya berdasarkan inputan yang kita berikan. Nah, akan jadi seperti ini. Nanti saya akan rapikan lagi editan ini. Selanjutnya, kita ingin membuat beberapa button atau tombol-tombol seperti simpan, clear, print, dan keluar. Kita menggunakan J button. Di sini kita buat seperti ini. Untuk teksnya kita ganti di sini simpan. Kita kasih caps lock semua. Ukurannya kita ganti juga menjadi tempus, bold, dan ukurannya 14 saja. Nah, setelah itu, karena kita ingin membuat 4 tombol, di sini saya kopikan tombol-tombol yang telah diedit tadi, simpan. Kita geser sedikit supaya muat 4 buah tombol di sini. Nah, setelah itu kita kopikan lagi di sini. Dan kita kopikan lagi tombol yang terakhir di sini. Untuk tombol kedua, kita ganti teksnya menjadi clear. Setelah itu, untuk tombol yang ini, kita ganti menjadi print. Print. Untuk tombol yang ini, kita ganti teksnya menjadi keluar. Jika sudah, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, jika sudah tampilannya akan menjadi seperti ini, maka saya akan mengedit dulu supaya menjadi lebih menarik dan lebih berwarna tampilan dari aplikasi ini. Nah, setelah diedit dan diubah sedikit, maka tampilan dari aplikasi sederhana saya menjadi seperti ini. Saya memilih warna pink karena saya menyukai warna pink. Oke, untuk penyewaan apartemen seperti ini, nama, text field, jumlah orang kita pakai menjawabnya text field, nomor kamar kita jawab pakai text field, tipe kamar kita jawab pakai combo box, pelayanan kita pakai radio button, fitur tambahan pakai radio button, durasi kita pakai text field, untuk harga, total, dan kembalian kita menggunakan label karena nanti ini akan diinputkan oleh aplikasinya sendiri. Untuk bayar kita menggunakan text field, dan ini kolomnya yang tadi sudah saya besarkan dan saya rapikan seperti ini. Untuk tombol-tombolnya juga ada simpan, clear, print, dan keluar. Nah, tahap selanjutnya kita adalah untuk mengganti variabel dari semua komponen yang telah kita buat. Variabelnya yang pertama yaitu label judul atau ini. Kita menggantinya, kita tarik ke atas biar kelihatan. Nah, kita ganti menjadi label judul. Seperti ini setelah diganti. Untuk label nama yang ini, kita menggantinya menjadi LBL nama. Supaya nanti ini tujuan kita mengganti variabel adalah ketika ingin dioperasikan, kita menjadi lebih mudah dan gampang untuk melakukan operasi atau membuat sintaknya nanti. Selanjutnya, untuk jumlah orang, kita ganti menjadi label jumlah orang. Untuk nomor kamar,
kita ganti menjadi label nomor no kamar. Selanjutnya tipe kamar. Tipe kamar ini kita ganti menjadi label tipe kamar. Untuk pelayanan juga sama, kita ganti menjadi label pelayanan. Untuk fitur tambahan, kita juga mengganti menjadi label fitur tambahan. Dan semua yang ada di kiri ini, kita menggunakan label sebagai judulnya. Makanya kita mengubahnya menjadi label. Nah, di sini saya supaya gampang, saya mengikuti nama dari yang tampil di sini. Jadi seperti durasi, saya ganti menjadi variabelnya label durasi. Untuk harga, saya ganti di sini menjadi label harga. Untuk total, saya juga mengganti menjadi label total. Bayar menjadi label bayar, LBL bayar. Dan kembalian juga saya ganti menjadi label kembalian. Nah, begitu juga yang di sebelah kanannya. Untuk menjawab, kita ganti semuanya menjadi variabel yang kita inginkan, supaya kita nanti gampang membuatnya, daripada tulisannya nanti kan text field 1, text field 2 itu kan agak bingung. Nah, makanya kita ganti. Untuk text field yang pertama ini kita ubah menjadi teks nama, karena text field ini bertujuan untuk menjawab dari nama yang di sebelah sini. Kemudian untuk jumlah orang kita ganti menjadi teks jumlah orang. Selanjutnya untuk nomor kamar kita ganti menjadi teks no kamar. Dan combo box ini, nah saya ganti menjadi tipe kamar supaya sama dengan yang kiri dan tidak terjadi kebingungan nanti di saat membuat sintaknya. Standar ini saya ganti menjadi radio standar. Untuk special service kita ganti variabelnya menjadi radio spesial. Untuk all dining ini kita ganti labelnya menjadi radio dining. Untuk AC dan juga TV ini saya mengganti variabelnya menjadi radio AC TV atau ACTV. Ini saya ganti menjadi ini supaya nanti lebih gampang saat membuatkan sintaknya. Selanjutnya untuk durasi, text fieldnya saya mengganti menjadi teks durasi. Dan selanjutnya untuk ini teks harga. Nah, teks harga ini saya buat variabelnya yaitu teks harga. Dan di sini untuk total saya buatkan di sini teks total menggunakan label ya, teman-teman. Dan selanjutnya bayar. Bayar ini menggunakan text field yang saya ubah variabelnya menjadi teks bayar, dan kembalian juga seperti itu. Saya ubah menjadi teks kembalian. Nah, selanjutnya di sini saya ingin menampilkan tombol button. Di sini ada button simpan. Saya ganti variabelnya menjadi btn simpan atau button simpan. Selanjutnya clear. Sebelumnya button simpan ini berfungsi untuk menyimpan semua input yang telah kita berikan, dan nanti jika kita pencet simpan ini dia akan muncul di tabel ini atau di scroll pane ini. Nah, dia akan muncul di sini semua inputan yang telah kita buat. Selanjutnya itu clear. Saya ubah variabelnya menjadi button clear. Nah, button clear ini nanti ketika kita pencet, semua yang ada di atas ini dia akan kembali bersih dan mulai dari awal lagi jika ingin menginputkan. Jadi setelah kita menginputkan orang A, kita ingin membersihkannya, kita pencet clear dan baru lanjut ke proses selanjutnya. Selanjutnya itu button print. Button print ini saya gunakan di sini, saya ubah menjadi btn print atau button print. Di sini berfungsi sebagai penunjuk untuk total semuanya. Di sini seperti dimaksudkan untuk keuntungan. Nah, jadi nanti ketika button print ini dipencet, maka keuntungan yang telah didapatkan dari penyewaan apartemen ini akan dikalkulasikan atau ditambahkan semuanya. Misalnya dari orang A, orang B, orang C, itu akan ditotalkan semuanya. Nah, selanjutnya yaitu J button yang untuk keluar saya ubah variabelnya menjadi btn keluar atau button keluar. Nah, button keluar ini seperti namanya untuk menutup aplikasi sederhana ini supaya bisa keluar dan kembali ke tampilan awal atau kembali ke
tampilan seperti ini, bukan ketampilan setelah di-run-nya. Nanti rencananya saya ingin membuat keluar ini ada opsi untuk yes dan no-nya. Kira-kira seperti itu. Jika sudah kita ganti variabelnya semua, kira-kira seperti ini. Saya akan tampilkan secara full-nya. Oke, bisa dilihat di sini di sebelah kiri di struktur ini sudah berganti semua. Yang sebelumnya itu JLabel menjadi label judul, label nama, label jumlah orang, label no kamar, tipe kamar, teks nama, teks jumlah orang, teks no kamar, teks tipe kamar, label pelayanan, label fitur tambahan, label durasi, label harga, label total, label bayar, label kembalian, radio standar, radio spesial, radio dining, radio ACTV, teks durasi, teks harga, teks total, teks bayar, teks kembalian, scroll pane, button simpan, button print, button clear, button keluar. Nah, semua ini adalah tampilan setelah diubah variabelnya. Tujuan kita mengubah variabel agar nanti ketika kita ingin membuat sintaknya, itu kita tidak bingung membuatnya, karena apalagi setelah ini kan setelah tadi saya samakan tuh variabel dari nama, untuk menjawabnya saya ganti menjadi teks nama. Jadi akan terasa lebih gampang saat membuat sintaknya. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke dalam pembuatan codingannya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai mengerjakan sintak. Yang pertama-tama itu kita gunakan untuk membuat sintak pada teks bayar. Nah, teks bayar ini kita akan menginputkan berapa sih nominal yang akan kita bayarkan dengan cara ada operasi matematikanya di sini. Kita try dulu. Kita kasih per awal. Kita buat di sini integer harga sama dengan switch string setelah itu tipe kamar titik get selected item. Nah, kita kasih per awal lagi. Oke, setelah itu kita buatkan di sini ada beberapa case. Case yang pertama, jika dia memilih studio, kita buat kita kasih kutipan studio, maka dia akan seperti ini. Harganya kita buat di sini 500.000. 500.000 ini 52. Nah, untuk case yang kedua kita buat jika dia memilih satu bedroom, maka dia akan menjadi harganya adalah 700.000. Oke, tidak lupa kita berikan ini penutupnya agar tidak error. Case selanjutnya ketika customer memilih 2 bedroom. Maka harga yang terinputkan adalah 1 juta ya. Itu 23. Kita kasih penutup. Nah, case yang terakhir, jika customer kita memilih yang loft ini agak lebih mahal, maka dia harus membayarkan sebanyak 1.500.000 rupiah. Oke, kita tutup. Nah, setelah itu jika dia tidak memilih, maka dia defaultnya itu adalah no. Default itu adalah no. Saya kasih tutup. Nah, selanjutnya kita tutup dulu pakai kurung kurawal dan kita kasih titik 2 juga. Selanjutnya kita buat if else-nya. Untuk yang pertama adalah jika dia memilih radio spesial. Ini merupakan pada kolom pelayanan. Kita buat di sini adalah
radio special is selected. Ketika dia terpilih, maka dia akan memberikan harga tambahan dalam inputannya, yaitu harganya ditambah. Nih, jika kita ingin membuatnya seperti ini, ditambah sama dengan saya membuat nominalnya di sini 200.000, 223. Nah, kita tutup. Ini ketika customer membuat harga atau memilih yang special service, dia akan membayar sebanyak 200.000 tambahan dari yang sudah ada. Selanjutnya kita buat jika dia memilih dining. Nah, all day dining ya, teman-teman. Kalau saya buat di desainnya, if kita buat di sini radio dining is selected. Nah, jika dia memilih all day dining ini, maka dia akan dikenakan charge, yaitu sebanyak 50.000 saja. Harga plus dengan 50,23. Nah, inilah perbedaan ketika dia memilih radio spesial dan dining. Yang radio spesial itu 200.000 dan dining 50.000. Selanjutnya ketika dia memilih kita buat di sini berawal lagi, kita buat else-nya. Sedangkan ketika dia memilih radio SCTV is selected, maka dia akan Oke, kita selesaikan dulu sintaknya. Nah, harganya ini akan bertambah sebanyak 75.000. Maaf, 75.000 rupiah. Nah, setelah ini kita tutup kembali menggunakan Kurawak. Oke, kita kasih enter dulu. Kita buatkan di sini. Selanjutnya kita ingin menghitung durasinya dengan cara kita buatkan di sini integer durasi sama dengan teks durasi. Kita buat di sini get text. Kita kasih di sini titik is empty, atau itu dia sama dengan get text kita buat di sini lanjutannya is empty, atau dia kosong gitu kan, maka dia itu dianggapnya nol. Kita buat sama dengan titik 2 integer parse in dalam kurung teks durasinya, teks durasi get text. Nah, setelah itu kita lanjutkan sintaknya. Kita kasih titik 2. Oke, di sini kayaknya ada typo durasi. Jika sudah, kita kasih enter. Setelah itu kita buatkan di sini integer total. Nah, untuk integer total ini kita menggabungkan dari harga yang telah didapatkan di atas tadi dikali dengan durasinya. Jika dia menginap 1 hari maka dikali 1, jika menginap 2 hari maka dikali 2, dan begitu seterusnya. Terus lanjut teks harga set teks tambahkan string value of harga. Kita kasih titik 2.
dan teks total sama. Total set text string tip value of total. Setelah itu kita lanjut. Nah, di sini kita memakai catch ya teman-teman. Kita buat catch. Setelah itu kita masukkan number format exception. Ini saya fokus dulu untuk membuatkan exception x. Saya fokus untuk membuatkan ininya dulu, codingannya. Nah, setelah catch kita kasih di sini teks harga, kita buatkan lagi set teks. Nah, kita buat di sini adalah 0. Ya, karena kalau nggak diisi kan dia itu otomatis 0. Dan teks total titik set teksnya itu juga 0. Oke, jika sudah, nah seperti ini kira-kira tampilannya. Mana ya? Wah. Selanjutnya kita akan ngecek teks total. Oke, kita cari kesalahannya di sini karena ada beberapa error incomplete. Oke, saya lupa menambahkan. Sudah. Sini ditambahkan harga, ditambahkan 2. Sini juga sama, tambahkan 2. Dan pada else radio ACTV terbalik ya guys. Saya buat di sini. Nah, ini sudah benar kembali. Nah, jika terjadi seperti ini juga, kalian jangan panik dan coba cek kembali, dan kita bisa mengeceknya di sini. Di manakah letak kesalahannya? Select ini ada sedikit typo, jadi kita ubah saja. Dan di sini string. Nah, sudah bisa kita buat di sini. Ini juga. Nah, tadi kan sudah saya perbaiki codingannya, maka tidak ada lagi error pada text buyer ini. Text buyer ini berisikan di sini ada case ketika studio, 1 bedroom, 2 bedroom, loft, dan di sini ada untuk radionya. Ketika dia memilih special service, dia akan dikenakan 200.000. All day dining itu ada dikenakan 50.000, dan ketika dia memilih radio ACTV itu dia dikenakan 75.000. Jadi nanti di sini juga ada nih dibuat totalnya. Ketika diisikan nanti itu adalah harga dikalikan durasi. Oke, kita akan masuk kepada sintak berikutnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat melengkapi sintak pada action listener hitung harga. Nah, nanti kita akan buatkan full sintaknya supaya programnya bisa dijalankan. Yang pertama itu untuk menghitung harga itu ada beberapa yang dipertimbangkan. Yang pertama adalah tipe kamar yang dipilih, apakah dia 1 bedroom, 2 bedroom, studio, atau loft. Selanjutnya pada radionya, radio standar yang dipilih atau radio spesial. Dan pada fitur tambahan, apakah dia memilih all day dining ataupun dia memilih AC dan TV. Maka kita akan buatkan dulu semuanya. Tipe kamar, tadi saya bilang tipe kamar yang pertama, tipe kamar add dulu, add komponen, add action, add
action listener. Nah, ini kita ambil saja untuk harga. Nah, sudah dibuatkan di sini. Kita lanjut pada radio. Radio standar. Add action. Nah, kalau sudah ada itu langsung kita ambil saja. Radio special add action listener. Nah, setelah itu lanjut kita buat radio. Oke, salah. Radio kita tadi buatkan variabelnya ada ini. Kita add action. Lanjut yang terakhir, radio ACTV add action. Nah, kita ambil saja langsung. Dan yang dipertimbangkan terakhir yaitu adalah ini teks durasinya. Jadi kita buat di sini misalnya teks durasi get dokumen sini kita tambahin add dokumen. Ini digunakan nanti untuk membuat interface listener new Java kita gabungkan new Java swing titik event titik dokumen listener. Nah, jika sudah, nanti kita kasih kurung kurang di luar teks durasi get dokumen betul titik listener new Java swing event dokumen listener. Oke, jika sudah kita lanjut. Kita buat di sini. Nah, ini selanjutnya adalah membuat interface-nya. Override public void insert dan kita buatkan di sini update insert update sini Java. Kita buat Java swing event dan kita buatkan dokumen. Kita selesaikan dulu semuanya. Dokumen event kita tutup awalnya dan kita buatkan di bawahnya adalah perbarui total titik run. Ini supaya nanti dia berubah isi dalamnya itu. Tutup. Nah, selanjutnya kita juga menggunakan override lagi karena ini saya kopikan ini dulu, kita buat di bawahnya
jika sudah kita buat lagi di bawahnya. Nah, ini kita hanya ganti insert ini menjadi remove, update Java dokumen, dan perbarui total run. Oke, sudah sama, makanya kita buatkan lagi satu lagi, kita kopikan lagi. Nah, insert tadi kita ganti menjadi change. Nah, jika sudah, kita akan mengecek kembali run. Terus sudah ini dikasih ini dan kita buatkan syntax error on token document listener. Saya ketinggalan membuatkan itunya. New Java Syntax document listener. Nah ini sudah dibenarkan. Maaf, terjadi tadi kesalahan penulisan pada membuat teks durasi ini, tapi kita jangan panik ketika ada yang error. Kita tinggal ngecek di bagian nomor sini yang mana bagian errornya, nanti akan diberitahu oleh Java tersebut. Baik, jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini, dan lanjut kita akan membuat teks durasinya. Oke, terima kasih. Nah teman-teman, setelah kita buatkan pada kolom tersebut, tadi kita sudah mengedit teks bayar, action listener untuk hitung harga, serta teks durasinya, maka ketika dijalankan dia sudah bisa menginputkan seperti ini. Jika kita memilih tipe kamar, ini sudah ada keluar harganya langsung 70.000. Kalau standar dia bertambah, dia tetap, tapi kalau kita milih special service, tadi kita sudah menambahkan 200.000 yang tadi semula 700.000 menjadi 900.000. Nah, jika kita ingin menambahkan lagi AC atau TV, dia akan bertambah 75.000 sesuai input yang kita masukkan tadi pada sintaknya. Nah, inilah fungsi dari yang kita buat tadi. Dan untuk teks durasinya, jika kita menginputkan 1 hari, maka akan dikali 1. Jika ingin menginputkan 2 hari, dikali 2, 3 akan dikali 3, dan begitu seterusnya. Jika kita ingin menginap sebulan, 30 hari, maka dia akan dikali 30. Oke, seperti itu. Untuk nama, jumlah orang, nomor kamar ini nanti diisikan oleh resepsionisnya. Saya hanya ingin membuktikan bahwa program yang kita buat tadi sudah bisa dijalankan. Nah, kita mengganti 2 bedroom jadi seperti ini, dan loft yang paling mahal menjadi 1.775.000. Oke teman-teman, berarti sintak yang kita jalankan tadi atau yang kita buat tadi sudah berjalan dan benar. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kita ingin mengedit sintak pada button simpan. Setelah kita mengedit tadi ada teks bayar, listener hitung harga, serta teks durasi, maka kita akan menyimpan semua inputan yang telah kita buat pada tabel atau kolom yang telah kita buat tadi menggunakan tombol simpan. Untuk supaya tombolnya berfungsi, maka kita buatkan sintaknya terlebih dahulu. Yang pertama-tama kita buatkan di sini public void action performat action listener tutup dengan kurung rawal. New action listener. Public void action performer action listener. Action di sini kita ganti menjadi event E. Jika sudah, dia akan menjadi seperti ini. Setelah itu kita buatkan di sini string nama, karena
pada button simpan ini yang akan dimasukkan ke tabel, dia ada nama, string nama itu berisi tentang teks nama, kita buat get text, titik 2. Nah, selanjutnya saya ingin mengganti saja kita buatkan di sini. Setelah nama, selanjutnya dimasukkan ke dalam tabel seperti yang dicontohkan sebelumnya, itu ada jumlah orang. Kita buat teks jumlah orang juga. Di sini untuk kolom selanjutnya, kalau tidak salah itu adalah tipe kamar. Jadi tipe kamar yang dipilih, maka yang akan muncul adalah string. Ya, kita buat di sini string tipe kamar, tidak pakai ini, string tipe kamar, baru kita buat get action, get selected item. Kita pilih yang ini. Nah, sudah benar programnya. Lanjut kita buat. Setelah tipe kamar, maka yang dimasukkan adalah nomor kamar. Di string nomor kamar, string nomor kamar sama dengan teks nomor kamar. Saya akan menjelaskan nanti maksud dari sintak yang saya buat ini. No kamar get text, no kamar. Oke, sini tidak memakai titik. Lanjut kita buat pada kolom berikutnya. Saya mempunyai tadi ada 8 kolom dan baru 4 kolom yang dibuatkan. Maka masih ada 4 lagi. Nomor kamar, setelah itu durasi, teks, durasi. Selanjutnya kita buatkan juga string durasi bayar. Kita ganti di sini dari nama menjadi bayar teks. Dan ini diambil teks bayar. Oke, sudah selesai string bayar teks bayar, get text. Jika sudah, nah ini sudah ada semuanya, maka kita buatkan di sini if kita buatkan nama is empty, bukan di sini. Maka ketika namanya kosong,
Nah, ini yang sedang saya buat ini adalah ketika kita tidak menginputkan nama, jumlah orang, dan lain-lainnya seperti nomor kamar, durasi, dan bayar ini, maka dia akan terjadinya error atau program itu tidak bisa dijalankan. Jika kita tidak membuat ini, maka ketika kita tidak memasukkan apapun, dia tetap akan bisa jalan gitu. Makanya kita harus membuat ini. Jumlah orang is empty. Jumlah orang is empty, nomor kamar is empty, tapi nomor kamar jumlah orang, nomor kamar, setelah itu durasi teks, setelah itu kita bayar teks, kita tutup dengan kurung perawal, maka dia akan ini J option pane show message dialog frame. Semua field harus diisi. Kita kasih tanda seru. Kita buat error, koma, kita buat lagi J option pane titik error message. Nah, error message, tutup kurung, kita kasih titik 2 ya teman-teman di sini. Cari kesalahannya. Setelah itu kita ingin membuat di sini sudah selesai sama kita J option pane ini dan lain-lainnya. Setelah itu kita ingin membuat returnnya. Jadi return ya. Ketika kita sudah membuat di sini semuanya pada button simpan, kita lanjut membuat di sini kita buat adalah teks kembalian set teks string text set text string. Di sini kita ganti menjadi string value of kembalian. Kita tutup dan kita buat di bawahnya model tabel titik add
row object raw data. Nah, kita pilih ini row. Di sini kita buat new object. New object. Maaf, saya agak lama sedikit mengetiknya. New object kita kasih di bawahnya. Ini adalah nama, jumlah orang, tipe kamar dipilih, nomor kamar, durasi, total harga, dan yang selanjutnya adalah bayar, kembalian. Kita tutup dengan kurung bawah. Kita kasih di sini adalah sama dengan ini di atas, dan kita kasih titik. Selanjutnya kita buatkan di bawahnya adalah teks nama, titik set teks. Di sini kosong. Nah, lanjut kita buat titik 2. Karena ini semuanya sama, saya kembali mengcopy lagi, copy, paste, saya ganti menjadi jumlah orang, set teks, lagi ganti menjadi nomor kamar, durasi, setelah itu selanjutnya adalah bayar. Kembalian ini memang agak sedikit lama karena yang dibuat hanya itu saja, tapi agak lumayan panjang. Nah, setelah sudah, kita buatkan catch-nya. Number, format, exception, X, tutup, terus kita kasih kurawal keluar. Nah, jika sudah, kita buatkan di sini J option lagi. J option, pane, show, insert dialog. Ring. Di sini kita buat durasi dan pembayaran harus berupa angka. Akan disuruh lagi, terus ketik, dan kita kasih koma, kita kasih ini error. Setelah itu kita kasih koma lagi. Kita buatkan di sini adalah J option, pane, klik,
message. Kita tutup dan kita kasih titik 2 di sini. Nah, kira-kira programnya seperti ini. Nanti program ini akan saya fixkan kembali. Nah, ini fungsinya adalah untuk button simpan. Nanti setelah ini, maka setelah diperbaiki, button simpan ini akan bisa difungsikan. Terima kasih. Setelah button selanjutnya yang ingin dibuat adalah button print. Pada button print ini berfungsi jika saya difungsikan untuk mengecek berapa hasil keuntungan atau pendapatan yang telah diraih oleh aplikasi sederhana apartemen ini. Untuk melengkapi sintaknya, di sini saya ingin membuat yaitu adalah public void action performed sini. Terus kita buat di sini action listing. Nah, jika sudah action di sini adalah event E. Maaf, itu saya ngikutin yang atas, ternyata event E. Setelah itu kita tutup dengan follow. Selanjutnya, setelah kita membuat itu, maka kita buatkan integernya, integer total pendapatan sama dengan 0. 2 for integer i sama dengan 0 titik koma i kecil dari model tabel. Kita buat di sini, kita selesaikan dulu sintaknya. Get row count. Oke, sudah ada di sini get row count titik 2 di sini get row count i kita buat plus plus. Jika sudah, kita tutup dengan seperti ini. Nah, kita lanjut pada total pendapatan. Total pendapatan ini merupakan kalkulasi dari semua pendapatan yang ada. Total pendapatan sama dengan ini plus total pendapatan sama dengan integer parsein, jadi ini adalah parsein model tabel get value total pendapatan. Ya, berarti di sini kita buat i 5 itu string itu string. Kita ambil lagi di sini karena sudah ada dibuatkan. Nah, kita tutup pakai titik 2. Oke, tidak ada yang error. Lanjut kita buat pada di sini awal. Kita buat di sini option show message dialog. Di sini adalah print di sini kita buat total pendapatan sama dengan naik dan ditambah total pendapatan. Kita tutup
dan kita kasih titik 2. Oke. Nah, ini merupakan sintak yang digunakan pada saat menekan tombol print atau tombol cetak. Tombol print yang saya gunakan ini difungsikan untuk melihat berapa pendapatan yang telah kita dapatkan. Misalnya dari orang A itu dapat 100.000, dari orang B itu dapat 200.000, maka hasil printnya adalah 300.000 karena dijumlahkan semuanya. Selanjutnya, saya ingin membuat tombol yaitu pada button keluar. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan melengkapi sintak pada button clear. Pada button clear ini berfungsi untuk menghapus semua pesan yang telah kita buat sebelumnya. Di sini saya mulai dengan membuat public void action performat action event tutup kurung kerawangnya. Sini buat teks nama, kita buat set teks. Nah, ini kan sudah ada satu contoh. Kita buat semuanya dengan cara mengkopinya saja supaya lebih cepat. Teks nama, ini kita ganti dengan jumlah orang. Selanjutnya kita buat di sini adalah no kamar, no kamar. Setelah no kamar, kita buatkan di sini adalah harga. Lanjut di bawahnya kita kita buatkan di sini setelah harga durasi, bayar kembalian, terus tipe kamar. Nah, dengan tipe kamar ini agak sedikit berbeda. Kita buat dulu. Ini kita buat tipe kamar set selected index. Kita lanjut buat grup pelayanan titik clear selection. Nah, sudah ada dibuat di sini, kita ambil dan kita buatkan titik 2, terus grup fitur clear selection, terus titik 2. Nah, nanti ketika kita pencet clear, semua yang ada di sini mulai teks nama, teks jumlah orang, nomor kamar, harga, durasi, bayar kembalian, tipe kamar, grup pelayanan, dan grup fitur ini akan kembali kosong atau tidak ada inputan yang terbuat, dan yang semua yang telah kita buat akan terhapus. Selanjutnya saya ingin membuat button keluar dengan melengkapi semua sintaknya, yaitu pertama saya kasih jarak dulu biar jelas. Nah, ini yang button keluar. Saya buat di sini public void action performat. Public action performat di sini dilengkapi dengan action
event kita tutup kurung kawalnya, dan selanjutnya adalah kita buat di sini integernya dulu, integer confirm. Kenapa diperlukan integer confirm? Karena saya memilih untuk ada opsi yes atau no untuk pengeluaran aplikasinya, jadi diperlukan konfirmasi terlebih dahulu. J option pane show, dia akan mengeluarkan confirmnya. Confirm di sini akan dikeluarkan show confirm, integer confirm usage. Nah, selanjutnya kita buatkan dialog print. Nah, di sini akan muncul pada layar nanti apakah Anda dialognya itu apakah Anda yakin ingin keluar. Gunanya untuk make sure atau meyakinkan resepsionis atau pengguna aplikasi ini apakah yakin ingin keluar dan menyelesaikan semuanya. Kita buat di sini konfirmasi keluar, koma, J option pane. Di sini kita buat pane, kita selesaikan yes, no option. Nah, dibiarkan saja seperti ini. Nah, kita buat lagi if. Nah, ketika kita mengkonfirmasi, kita selesaikan confirm J optionnya itu panenya yang kita pencet adalah yes, option, maka aplikasi ini akan tertutup. Ntar kita buat kurung kawal. Nah, sistem exit kan katanya, berarti sistemnya itu akan keluar atau tertutup. Jadi semua yang kita buat tadi tidak akan tersimpan dan akan status no. Nah, jadi ketika kita membuatnya, maka sistemnya itu akan keluar dan aplikasi yang kita munculkan tadi yang sudah kita kerjakan akan tertutup. Jadi kembali ke posisi awal, dan ketika kita ingin membuka aplikasi maka kita harus nge-run lagi terlebih dahulu. Baik, kira-kira seperti itu fungsi dari button keluar. Terima kasih. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan semua yang sudah tadi kita buat bersama-sama tadi, mulai dari sintaknya dan juga desain serta saat aplikasi itu dijalankan. Nah, pada di sini kita lihat yang sudah selesai. Di sini ada importnya apa saja yang dipakai, privatnya, terus public, static, void, main string, dan lain-lainnya itu, frame. Nah, ini merupakan ketika kita membuat desain ini sudah otomatis terisikan label nama, ukuran font, bold, apakah tidak, atau plain saja fontnya serta ukurannya. Terus ukuran dari kolom dan lain-lain sudah dibuatkan langsung. Tugas kita di sini adalah untuk membuat hitung-hitungannya atau operasinya bagaimana. Seperti ini, kita untuk teks bayar yang telah kita buat tadi, kita menggunakan try, integer, case 1, case 2, if else, integer, catch, dan lain-lain. Tadi juga sudah menggunakan array. Nah, lanjut di sini saya akan menjelaskan sedikit. Nah, case-nya di sini ketika kita memilih studio, maka kita akan membayar 500.000, membayar 1 bedroom 700.000,
2 bedroom 1 juta dan loft itu 1.500.000. Tapi kalau kita tidak memilih, maka defaultnya itu 0. Dan jika kita memilih radio spesial, kita akan dikenakan tambahan biaya sebesar 200.000. Dan ketika kita memilih dining ini, yaitu di programnya all day dining, maka akan dikenakan tambahan 50.000. Jika tidak memilih all day dining, maka kita otomatis akan memilih AC dan TV yang akan dikenakan maksud saya itu biaya tambahan sebesar 75.000. Nah, selanjutnya adalah integer durasinya. Durasi ini harus diisikan sebagai kali-kali untuk total ini. Seperti ini, integer total sama dengan harga dikali durasi. Harga ini merupakan harga dari kamar, terus apakah dia spesial atau standar, dan apakah dia all day dining atau ACTV. Selanjutnya, kita dapatkan totalnya. Selanjutnya kita buatkan interface-nya di sini menggunakan override dan public void ini untuk memperbarui totalnya. Jadi totalnya itu akan berganti terus ketika dipilih. Misalnya kita memilih 1 bedroom akan totalnya 700.000, ketika kita tambah dengan spesial menjadi 900.000 karena ditambah 200.000. Jadi ini akan memperbarui terus-menerus. Selanjutnya kita pada button simpan. Pada button simpan ini kita ingin menyimpan nama, jumlah orang, tipe kamar dipilih, nomor kamar, durasi teks, bayar teks. Dengan cara semua message pada ini, nama, jumlah orang, nomor kamar, durasi, bayar, itu tuh harus diisi semua. Kalau tidak akan terjadi error message di sini. Nah, setelah itu kita lanjut, dan pembayaran ini harus lebih besar daripada total harganya, karena nanti dia akan membuat message pembayaran tidak mencukupi, maka dia akan error. Selanjutnya juga untuk kembalian, dia menggunakan matematika, yaitu yang kita bayar dikurangi total harga, maka nanti akan masuk ke kolom kembalian. Sudah, kita lanjut kepada button print. Pada button print ini tugasnya yaitu kalau bagi saya untuk mengecek seberapa besar keuntungan yang telah diraih oleh apartemen ini, yaitu misalnya ada orang A, orang B, dan orang C. Orang A telah menginap dengan membayar 700.000 dan orang B menginap 500.000 dan orang C menginap 500.000. Maka total pendapatan yang kita dapatkan adalah 1.700.000. Nanti ketika dipencet print maka akan keluar total pendapatan sama dengan 1.700.000. Nah, seperti itu. Selanjutnya pada button clear. Button clear ini berfungsi untuk supaya semua yang kita inputkan tadi hilang. Jadi, kita bisa membuat lagi orang berikutnya. Seperti kita isi orang A, kita isikan semua. Ketika sudah kita simpan, maka kita clearkan dulu agar yang sudah dipilih oleh orang A tadi itu kosong kembali dan kita bisa lanjut kepada orang B. Itulah fungsi clearnya. Selanjutnya, kita akan masuk kepada button yang terakhir, yaitu button keluar. Nah, button keluar ini saya membuat ada 2 opsi yes dan opsi no. Jadi ketika kita memencet opsi yes, maka program otomatis akan keluar dan menyelesaikan semua programnya dan aplikasinya akan tertutup. Tetapi kalau kita pencet no, maka kita akan tetap bisa melanjutkan operasi pada aplikasi ini. Jadi ketika tertutup, maka semua yang sudah kita ketik, yang sudah tersimpan ke tabel tadi, dia juga akan ikut hilang. Oke, kira-kira seperti itu. Dan ini adalah desain yang telah saya selesaikan. Di sini saya menggunakan ada tabel, ada scroll panel. Di sini menggunakan label, ini label semua, dan ini text field yang warna putih-putih ini. Nah, untuk yang ini menggunakan combo box, ini radio button, dan yang 00 ini menggunakan label, serta yang di bawah simpan, clear, print, dan keluar ini menggunakan button. Nah, di sini saya juga menambahkan warna pada judul dan juga menambahkan warna pada backgroundnya supaya terlihat lebih menarik. Di sini saya memilih warna pink. Selanjutnya, untuk ukuran dananya sudah disesuaikan dengan lebih bagus agar nanti aplikasinya terlihat lebih eye-catching. Selanjutnya, kita akan mencoba menjalankan aplikasi ini. Oke, kita run dulu.
Nah, kita akan mengecek apakah benar-benar bisa dijalankan. Nama, saya akan membuat nama saya sendiri, Saskia. Menginap jumlah orangnya 1 orang saja, nomor kamar pertama, dan saya ingin memilih yang paling mahal, yang low, dengan special service dan memiliki AC dan TV karena di Padang ini cukup panas. Saya menginap selama 3 hari saja. Nah, di sini akan keluar seperti yang saya bilang tadi. Nah, coba kita keluar 3 hari, maka harganya itu adalah Rp1.775.000. Nah, karena kita menginapnya 3 hari, maka dia akan dikalikan 3, maka akan mendapatkan harga Rp5.325.000. Maka harga yang harus dibayarkan paling minimal adalah Rp5.325.000 ketika kita pencet simpan. Nah, dia otomatis akan terinputkan ke dalam ini dan akan mengetahui berapa saja jumlah orang, tipe kamar, nomor kamar, durasi, total harga, bayar, dan kembalian. Karena saya bayarnya pas-pasan, maka kembaliannya itu 0. Selanjutnya kita clearkan. Nah, ini fungsi clearnya untuk mereset semuanya yang ada di sini. Nah, kita clearkan ini semuanya. Dan yang ini tetap tersimpan. Kenapa? Karena nanti untuk mengecek berapa pendapatan kita gitu. Kita buat di sini Saskia Alifah. Nah, saya pakai nama Alifah, itu nama kedua saya. Jumlah orangnya juga 2. Nah, karena nomor kamar 1 sudah diisi, kita pakai nomor kamar 2. Tipe kamarnya yang standar saja, special service dan all day dining. Durasinya coba kita buat 2 hari. Maka di sini saya dikenakan total yaitu 500.000. Kalau saya menginapnya 1 hari, coba kita cek apakah 250. Nah, ternyata benar 250, berarti operasi matematikanya tidak ada yang salah. Kita buat 500.000. Setelah itu kita masukkan, oh ya, kita ingin ngecek kan apakah bisa ada kembalian. Nah, saya bayarkan 600.000 di sini. Apakah saya punya kembalian? Ya. Nah, ketika Alifah menginap, dia membawa 2 orang teman dengan tipe kamar standar, nomor kamarnya 2, durasinya dia 2 hari, dia dalam hari di sini dengan total harga 500.000. Alifah itu membayar 600.000, maka Alifah mendapatkan kembalian 100.000. Oke, saya buat di sini Titi. Titi itu nama panggilan saya dengan jumlah orang 3. Nah, jumlah orang ini tidak mempengaruhi apapun karena di sini sewanya itu per hari. Oke, nomor kamarnya 3. Standar saya milih di sini 2 bedroom. Special service dan AC serta durasinya itu 3 hari. Nah, ketika Titi menginap 3 hari, maka dia harus membayar 3.825.000 dan coba kita bayar 4 juta. 3, 1, 2, 3. Maka dia akan mendapatkan kembalian sebanyak 175.000. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa semua yang telah kita inputkan tadi akan tersimpan ke dalam tabel di bawah ini. Nah, supaya lebih bersih tampilan di atas ini, kita akan pencet clear. Nah, jika sudah, dia akan kembali ke default atau kosong ini ya, nama kosong, jumlah orang kosong, nomor kamar kosong, pilih tipe kosong, dan ini tidak ada terisi, dan ini kembali ke defaultnya itu 00. Dan kemudian kita ingin ngecek apakah berapa sih keuntungan kita selama membuka penyewaan apartemen Saskia ini. Kita ingin menceknya menggunakan tombol print. Kita pencet print, maka akan keluar pendapatan kita yaitu 9.650.000. Wow, cuman 3 orang yang menginap, tapi keuntungan yang didapatkan sudah 9.650.000. Nah, begitulah kira-kira contoh program aplikasi sederhana menggunakan Java. Saya membuat penyewaan apartemen Saskia. Di sini, nah, untuk tombol terakhir yaitu tombol keluar. Tombol keluar ketika dipencet, maka akan ada opsi seperti yang kita buat tadi. Apakah Anda yakin ingin keluar? Ketika kita pencet no, maka kita tetap akan melanjutkan programnya atau tetap melanjutkan aplikasinya, tidak akan tertutup. Tapi kita pencet keluar lagi. Nah, ketika dipencet kita pencet yes, maka ada aplikasinya akan keluar dan sudah selesai tugas ujian akhir praktikum saya pada mata kuliah algoritma pemrograman.
dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan kekurangan dalam pembuatan aplikasinya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.